Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah studi kependudukan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis mikroekonomi dalam populasi. Jadi kita mengambil atau meminjam analisis mikroekonomi dalam melihat pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk yang semakin besar. Di sini kita akan melihat kalau dalam mikroekonomi tentu yang dibahas adalah salah satunya mengenai keputusan individu. Jadi kita akan melakukan analisis atau meminjam analisis dari mikroekonomi bagaimana keputusan individu untuk memiliki anak yang nanti berpengaruh kepada fertilitas dan jumlah pertumbuhan penduduk. Ekonomi kependudukan atau population study ini juga bisa meminjam analisis dari mikroekonomi, yaitu dengan melihat kepada keputusan individu atau dalam hal ini ya keputusan rumah tangga. Jadi rumah tangga kita lihat sebagai seorang individu gitu ya. Nah, dalam analisis ini, jadi rumah tangga itu dihadapkan kepada berbagai macam pilihan konsumsi ya. Biasanya kan ada konsumsi untuk kebutuhan primer, untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Nah, kita masukkan salah satu barang yang untuk dikonsumsi adalah anak. Jadi bukan untuk dimakan, tapi mengkonsumsi ya kasih sayang dan sebagainya. Dalam analisis mikroekonomi, yaitu analisis studi kependudukan ini, kita akan menggunakan atau meminjam dari analisis mikroekonomi melihat anak itu sebagai barang konsumsi yang sifatnya tahan lama, durable goods. Jadi kita sudut pandangnya itu. Jadi anak dikonsumsi bukan dimakan itu ya, tapi untuk memiliki anak itulah kita anggapannya itu dianggap memiliki kepuasan jangka panjang ketika kita memiliki atau ketika individu atau rumah tangga itu memiliki anak. Jadi ada tingkat kepuasan yang didapatkan ketika seorang itu dalam tanda kutip mengkonsumsi atau memiliki anak. Jadi kepuasannya jangka panjang. Dan dalam teori konsumen, rumah tangga atau orang atau individu itu akan melakukan namanya alokasi sumber daya atas sumber daya yang dia miliki. Alokasi sumber daya kan sifatnya terbatas karena kita membeli sesuatu, rumah tangga membeli sesuatu kebutuhan-kebutuhannya tentu sifatnya terbatas, yaitu dibatasi apa? Misalkan pendapatan. Nah, untuk mendapatkan tingkat kepuasan tertentu, si rumah tangga ini harus memilih berbagai macam barang kebutuhan atau barang pemuas kebutuhan. Nah, sekarang ditambah lagi salah satu barang pemuas kebutuhannya adalah kepemilikan keturunan atau anak. Nah, kita lihat barang-barang yang lain, barang primer, sekunder, tersier gitu, itu memiliki harga semua. Kebutuhan pangan ada harganya, sandang ada harganya, lalu papan ada harganya. Lalu kebutuhan transportasi, telekomunikasi, energi, dan semuanya ada harganya. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan memiliki anak. Apakah ada harganya juga? Jadi harga memiliki anak itu ada atau tidak? Nah, kita menggunakan analisis mikroekonomi untuk melihat apakah benar anak itu ada harganya. Atau kalau ada, bagaimana cara mengukurnya, cara menentukannya. Nah, diantaranya untuk mengukur harga anak, studi kependudukan ini salah satunya dengan melihat kepada dua komponen ya. Pertama adalah komponen langsung disebut sebagai biaya finansial dan ada komponen tidak langsung yang disebut sebagai beban oportunitas. Kalau komponen langsung kita dianggap sebagai atau memiliki anak itu memiliki beban finansial. Karena apa? Karena membutuhkan namanya biaya pemeliharaan langsung gitu. Dari pertama kali lahir ya tentu anak sudah kita harus atau rumah tangga sudah mengeluarkan biaya pemeliharaan sampai dengan dia nanti beranjak dewasa usia 18 tahun. Nah, di negara-negara maju atau misalkan di Amerika Serikat, ini saya contohnya tahun 1977, biaya membesarkan anak sampai mencapai usia 18 tahun itu kurang lebih satu orang memerlukan biaya 100
ribu US dollar tahun 1977, itu 50 atau 50 tahun yang lalu ini. Nah, mungkin sekarang biayanya jauh lebih besar karena harus dipenuhi kan tidak hanya kebutuhan dasar, tapi juga kebutuhan seperti pendidikan, lalu seperti pengembangan diri, seperti kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tentu akan jauh semakin sekarang makin lebih besar. Lalu ada juga komponen beban oportunitas, yaitu biaya yang dikeluarkan karena mengasuh anak ini biaya tidak langsung sifatnya di kesempatan yang hilang ketika seorang itu memilih untuk memiliki anak dan mengasuh anak, ternyata ada biayanya. Nah, biaya oportunitas ini misalkan apabila seorang istri melepaskan pekerjaan untuk mengurus anak, maka akan kehilangan kesempatan dia mendapatkan pendapatan di tempat kerjanya. Atau dia kalau memilih terus bekerja, tentu harus membayar pengasuh. Nah, ini juga masuk kepada beban oportunitas untuk memiliki anak. Jadi komponen harga untuk memiliki anak, untuk mengkonsumsi dalam tanda kutip memiliki anak ini, diantaranya adalah dua ini, yaitu komponen finansial, biaya pemeliharaan, dan komponen beban oportunitas atau kesempatan yang hilang. Dan ini harus diperhitungkan oleh sebuah individu atau keluarga dalam memiliki anak. Nah, inilah analisis harga dari sebuah anak atau nilai anak gitu kita sebutnya, jangan harga, itu nilai anak ya, value of child, itu komponennya dua ini. Dan di negara-negara yang sedang berkembang ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa di negara berkembang itu tingkat kelahirannya tinggi? Ini bisa menjadi topik dalam penelitian Anda. Ini beberapa penjelasan karena ada satu anak itu bisa menjadi penyokong keuangan. Jadi meskipun anak itu memiliki harga dan mengkonsumsinya atau memilikinya itu memberikan tingkat kepuasan tertentu, tapi di negara berkembang mengapa yang notabene pendapatannya tidak besar gitu ya, kok mengapa tingkat kelahirannya tinggi atau keinginan untuk memiliki anaknya itu banyak. Salah satu alasannya adalah satu, ini penyokong keuangan. Jadi anak dapat ikut bekerja dengan orang tua di sawah dan mengembala ternak. Jadi memang untuk mendukung keuangan keluarga. Jadi semakin banyak anak, itu semakin banyak tenaga yang bisa dibutuhkan untuk membantu pekerjaan orang tua di sawah, berladang, atau itu ikut mengembala ternak. Lalu yang kedua, adanya pandangan jaminan ekonomi di masa depan bagi seorang keluarga. Jadi kalau seorang keluarga itu beranggapan bahwasanya semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Nah, ini karena ada jaminan ekonomi, semakin bertambahnya usia, nanti anak itu bisa membantu orang tua di masa depan. Membantu, misalkan kalau anaknya sedikit, ya tentu kemungkinan dia membantu keluarga di masa depan menjadi semakin kecil. Tapi kalau anaknya banyak, berharap mereka bisa sukses, nanti di masa depan bisa menjadi jaminan ekonomi untuk membantu keluarga dan saudara-saudaranya yang lain. Nah, yang ketiga, mengapa angka kelahiran tinggi di negara-negara berkembang ya? Karena memang tingkat fertilitasnya juga tinggi, angka kelahirannya tinggi. Dan hasil penelitian ternyata, nah ini kalau kita bandingkan antara manfaat dan biayanya dalam memiliki anak, di Jawa, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya hasil pekerjaan anak itu lebih besar daripada biaya pengasuhannya ketika masih ikut orang tuanya. Jadi memiliki anak itu hasil penelitiannya merupakan investasi yang menguntungkan karena pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya dari orang tua yang harus dia keluarkan untuk membesarkannya. Nah, ini salah satu analisisnya. Nah, ada juga menghitung nilai anak gitu ya. Jadi metode penghitungan beban pengasuhan anak dengan VOC atau Value of Children. Jadi membandingkan antara manfaat dan biayanya. Lalu membandingkan
antara memilih keluarga besar atau keluarga kecil. Dan membandingkan manfaatnya, misalkan untuk memiliki anak tentu ada pemenuhan kebutuhan emosional. Tadi misalkan sebuah rumah tangga ya tentu akan merasa lengkap kalau dia memiliki keturunan. Lalu yang kedua, manfaat ekonomi dan keuangan. Manfaat ekonomi dan keuangan tadi anak bisa menjadi jaminan ekonomi di masa depan, bisa membantu keuangan keluarga karena bisa ikut bekerja. Lalu yang ketiga, bisa memperkaya dan mengembangkan diri. Dan keempat, mengenali anak dan keberlanjutan keluarga. Jadi ini adalah manfaat memiliki anak bagi sebuah rumah tangga. Tapi manfaat itu juga ada biayanya. Biayanya tadi biaya emosional, biaya psikis, capek dan sebagainya. Lalu ada biaya ekonomi yang merupakan biaya pemeliharaan, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Lalu juga ada biaya tidak langsung dari pengasuhan anak. Dan empat, ada kebutuhan fisik, tentu ini berbiaya karena harus selalu sehat, tidak hanya anaknya tapi juga anggota keluarga yang lain. Lalu ada juga ini masuk ke pengorbanan kehidupan suami atau istri yang masuk juga kepada biaya tidak langsung. Nah, kalau analisisnya Anda bisa menghitung nanti bisa menjadi penelitian mengapa angka pertumbuhan penduduk itu tinggi dengan metode VOC, apakah benar di sebuah daerah karena manfaat untuk memiliki anak itu lebih tinggi dari biayanya. Nah, ini bisa dianalisis seperti itu. Lalu pilihan untuk memiliki keluarga besar atau keluarga kecil. Nah, ini ada misalkan keluarga besar karena misalkan pilihan jenis kelaminnya menjadi semakin beragam. Kalau keluarga kecil, misalkan hanya 2 orang saja anaknya, ternyata anaknya perempuan semua, tentu tadi tidak bisa sebagai penyokong ekonomi di masa depan, tidak bisa menjadi jaminan ekonomi di masa depan. Tidak bisa ikut juga kerja di ladang atau di sawah karena perempuan. Jadi dengan memilih untuk memiliki keluarga besar, jadi jumlah anaknya banyak, itu ada kemungkinan pilihan jenis kelamin tadi kepada laki-laki atau perempuannya menjadi semakin beragam. Lalu kelangsungan hidup anaknya menjadi semakin tinggi di negara yang sedang berkembang atau yang kurang berkembang, di mana angka kelahiran bayinya itu cukup tinggi. Untuk memiliki keluarga, memutuskan memiliki keluarga kecil dapat berdampak tadi, siapa tahu bisa karena angka kelahiran tinggi, kesehatan belum fasilitasnya belum memadai gitu ya. Pilihan untuk menjadi keluarga besar itu cukup banyak dilakukan. Sebagaimana misalkan kalau Anda lihat kakek Anda atau orang tua Anda gitu ya, itu kemungkinan saudara-saudaranya itu banyak sekali daripada Anda sekarang. Bisa orang tua Anda bisa memiliki saudara lebih dari 3 karena memang dulu kelangsungan hidup anak tingkat kematian anak yang kurang dari 5 tahun di Indonesia cukup tinggi. Jadi kemungkinan untuk memiliki keluarga besar dalam rangka memperoleh kepuasan untuk memiliki anak itu menjadi pilihan orang-orang pada negara-negara yang tanda kutip belum maju. Lalu bisa juga memilih untuk keluarga kecil karena memperhatikan ini satu kesehatan ibu. Nah, untuk melahirkan itu kan memiliki resiko dari istri melahirkan ya bisa menyebabkan atau berakibat kepada kematian ibu. Karena tadi di negara yang sedang berkembang tingkat fasilitas kesehatan belum baik. Dan ada juga beban masyarakat karena anaknya terlalu sedikit. Kalau di zaman dulu sebuah keluarga itu dikatakan sukses ya kalau anaknya banyak dan pada sukses semua itu ya. Nah, kalau keluarga kecil hanya cuma 1 orang, dia tidak bisa membantu orang tuanya di ladang, di sawah, ini akan menjadi beban masyarakat. Apalagi kalau jenis kelaminnya misalkan tidak mendukung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, saya rasa itu
analisis mikroekonomi yang bisa digunakan, ini sebagai contoh saja, dalam menganalisis pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini adalah keputusan individu atau rumah tangga untuk memiliki anak atau keturunan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.